Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'dah, kita bertemu kembali di sini. Kami akan membahas mengenai program tahunan dan program semester atau yang sering disebut dengan Prota dan Rosem. Ini mata kuliah perencanaan dan metodologi pembelajaran oleh dosen pembimbing Ibu Nani Sumiarni, Sarjana Pendidikan, Magister Agama. Dalam tugas ini disusun oleh kelompok 2. Yang pertama ada Bapak Edi Suwartanto, Bapak Agus Aji Abdurrahman, Bapak Jatmiko, Ibu Yuliana, Bapak Zifaul Zanen, Bapak Kabil Akbar dan Muhammad Al-Tarsyah serta Bapak Abdul Majid. Selanjutnya apa itu Prota? Prota atau disebut dengan program tahunan. Di sini yang membahas atau yang menggambarkan tentang rencana umum pembelajaran untuk 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu program-program pembelajaran apa saja yang dilakukan disebut dengan Prota. Untuk selanjutnya kenapa kok dibuat Prota? Ini dibuat untuk dikembangkan oleh guru. Jadi setiap guru mata pelajaran di sini mengembangkan program tahunan karena setiap guru itu kan berbeda rencana pembelajarannya. Jadi ini tercover dalam program tahunan. Selanjutnya untuk lebih bisa menyelesaikan alokasi waktu dan juga kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Dan juga Prota ini disusun sebelum tahun ajaran dimulai. Jadi sebelum tahun ajaran ini sudah membuat program tahunan, itu nanti diimplementasi ketika sudah waktunya ataupun sudah di pembelajaran. Karena Prota ini disusun berdasarkan kalender pendidikan sesuai dengan minggu-minggu yang efektif. Jadi ada minggu yang efektif, juga ada minggu yang tidak efektif. Di sini ada beberapa komponen Prota, di antaranya adalah yang pertama identitas mata pelajaran. Di sini ada kelas, semester, dan tahun pelajaran. Jadi mata pelajaran apa? Mungkin fisika, kimia, pendidikan agama Islam, dan seterusnya. Di kelas berapa? Kelas 10, 11, 12, atau kelas yang lainnya. Semester berapa? Semester 1, semester genap atau ganjil, semester 1, semester 2, semester 5, semester 6, dan seterusnya. Di tahun pelajaran berapa? Mungkin tahun pelajaran 23, 24, tahun pelajaran 24, 25, dan seterusnya. Ini sesuai dengan kebutuhan. Terus untuk formatnya ada standar kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu yang dibutuhkan. Jadi ini mengacu pada konsep sekuensi materi. Ini beberapa contoh tabel Prota. Di sini ada contoh Prota program tahunan mulai dari mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas, semester, tahun pelajaran. Nah, ini dalam bentuk kolom. Terus ini selanjutnya mulai disusun sesuai dengan kebutuhannya. Terus untuk program semester atau prosem ini adalah penjabaran dari program tahunan. Karena program semester ini dalam 1 tahun ada 2 semester, semester ganjil dan semester genap. Jadi dalam program semester prosem, program semester ini memuat mengenai SK, kompetensi dasar, dan juga indikator dan alokasi waktu per bulan yang digunakan. Disusun setiap semester berdasarkan Prota, meliputi dari evaluasi, jadwal, kegiatan, dan sampai libur. Di sini untuk komponen prosem ada yang pertama adalah identitas mata pelajaran. Tema mata pelajaran apa saja yang
diampu. Mungkin pendidikan agama Islam, matematika, bahasa Inggris, dan seterusnya. Terus untuk kelas berapa yang menggunakan kelas 10, 11, dan seterusnya. Dan semester berapa dan tahun pelajaran seperti di Prota tadi. Untuk selanjutnya adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi standar kompetensi yang digunakan dan kompetensi dasar apa yang digunakan. Ini untuk di K13, kurikulum K13. Tapi untuk di kurikulum Merdeka tadi ada tujuan belajaran, alur tujuan belajar dan seterusnya. Terus untuk selanjutnya materi pokok dan indikator, terus alokasi waktu yang dibutuhkan, berapa jam yang digunakan, mungkin setiap mapel berbeda-beda. Mungkin setiap mapel itu ada yang 2 jam, ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, dan seterusnya. Terus selanjutnya ada sumber belajar dan evaluasi untuk belajar. Ini contoh dari program semester mulai dari atas mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas, semester, tahun pelajaran, dan seterusnya. Untuk di bawahnya dalam bentuk kolom. Ada standar kompetensi dasar, materi pokok. Ini dalam 6 bulan, bulan pertama, kedua, tiga, keempat, dan sampai bulan ke-6. Kesimpulannya, Prota dan Prosema adalah bagian penting dalam perangkat pembelajaran yang membantu guru untuk merencanakan kegiatan belajar secara sistematis untuk menjamin ketercapaian kompetensi dan efektivitas waktu. Prota maupun Prosem ini harus disusun dengan memperhatikan kalender akademik atau kalender pendidikan dan karakteristik setiap peserta didik. Sekian untuk pembahasan kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.